Halo semuanya, hari ini kita lanjut ya. Untuk kali ini kan teman-teman karena mau ujian ya kan, udah mau ujian semester 1. Jadi ini kita akan latihan beberapa latihan soal supaya teman-teman semuanya bisa nanti menjawab soal-soal ulangannya ya. Oke. Kita lanjut aja nih untuk soal nomor 1 ini nanti soalnya banyak ya. Oke, tapi nggak masalah supaya teman-teman nanti pas waktu ulangan bisa jawab soalnya itu dengan baik dan benar gitu. Oke, soal pertama, berikut ini tabel beberapa unsur dan nomor atomnya. Oke, ini diketahui ya, ada nomor atomnya. Terus di sini ditanya adalah grafik yang menunjukkan keelektronegatifan. Oke, teman-teman ingat lagi nih, kalau keelektronegatifan itu kan kemampuan elektron untuk menangkap elektron, untuk menarik elektron, ya kan? Gunanya untuk apa? Untuk digunakan berikatan gitu, atau dia membentuk senyawa atau molekul dari unsur-unsurnya kayak gitu. Oke, jadi untuk menarik elektron. Tapi ingat ya, kalau elektronegatifan dia tidak membentuk ion. Jadi kalau dia menarik elektron membentuk ion itu adalah afinitas. Sedangkan kalau elektronegatifan bukan, jadi elektron yang ditariknya itu adalah digunakan untuk berikatan. Oke, di sini udah dikasih tahu nomor atomnya, berarti kita harus buat dulu nih konfigurasinya supaya kita tahu dia letaknya itu di golongan berapa dan periode berapa. Oke, kita buat yang A. Ini kita buat konfigurasinya ini yang sukulit aja ya, yang umum aja, supaya karena kan rata-rata nih semua sekolah dia itu belajar tentang konfigurasi sukulit, tetapi kalau kulitnya mungkin ada sekolah yang nggak diajarin kayak gitu. Oke, ini konfigurasinya berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Oke, kalau yang B 16 berarti bedanya cuma yang di belakang ya. 6, 3S2, 3P4. Kalau yang 17, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Kalau yang D-nya ini 18, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Tapi kalau teman-teman gampang ya, lebih gampang atau lebih mudah, kalau teman-teman yang belajar ya, kulit, konfigurasi kulit, udah kulit aja nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, baru setelah itu kita tentukan golongannya. Ini kan dia belakangnya ini ya, subkulit terluarnya. Nih. Oke, SP. Kalau SP berarti dia golongan A. Berarti untuk elektron valensinya, ini berarti dijumlahin atas yang di atas. Berarti ini golongan 5A, ini golongan 6A, ini golongan 7A, dan ini golongan 8A. Ingat ya, dia tadi elektronegatifan berarti dia menarik elektron. Nih, kalau yang ini supaya di 8, ini kan dia menarik 3, butuh 3. Ini menarik 2, ini menarik 1, sedangkan ini tidak sama sekali karena dia udah stabil. Oke, berarti kalau kita lihat yang paling besar ke elektronegatifannya atau daya tariknya yang paling besar atau yang paling mudah menarik elektron itu adalah golongan 7. Oke, jadi golongan 7 ini dia lebih gede. Sedangkan yang paling kecil itu adalah yang D. Kenapa? Karena dia udah stabil, jadi dia nggak butuh narik elektron. Oke, jadi kalau kita lihat nih dari yang A ya, dari yang A, B, C dia naik nih, ya kan? Misalnya nih, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya dia naik. Tetapi pas waktu ke D, dia turun drastis, bahkan dia lebih kecil daripada A. Oke, berarti yang paling tepatnya itu adalah yang C jawabnya. Oke, jadi teman-teman buat konfigurasinya dulu supaya tahu dia itu berada pada golongan keberapa. Dan ini kan kalau kita lihat ini semuanya kan berada dalam satu periode ya, periode 3. Berarti dari kiri ke kanan, kalau teman-teman ingat ya, itu nilai elektronegatifannya dari kiri ke kanan itu semakin besar. Ya kan? Tetapi karena di sini adalah golongan D, gitu ya, golongan D, karena ini adalah gas mulia, berarti yang lebih kecil elektronegatifannya. Jadi teman-teman jangan lihat nih, oh dia makin besar nomor atomnya langsung jebret aja nih langsung ke atas kayak gitu, enggak. Tapi ini lihat, oke? Jadi lihat buat konfigurasinya dulu. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Diketahui beberapa energi ionisasi untuk unsur logam alkali. Nih, diketahui logamnya logam alkali, teman-teman. Pasti ingat dong, logam alkali itu berarti golongan 1A.
Oke, ini diketahui energi ionisasinya. Yang ditanya urutan yang benar logam alkali berdasarkan harga energi ionisasi dari atas ke bawah. Berarti kita lihatnya dalam satu golongan, ya kan? Energi ionisasinya berapa? Itu golongan alkali ya. Oke, teman-teman perlu ingat lagi, energi ionisasi itu untuk apa? Ya kan? Ingat, jadi energi ionisasi itu adalah energi untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluarnya dalam bentuk gas, oke? Dan dia akan membentuk ion menjadi ionnya positif. Oke, teman-teman ingat lagi, dari atas ke bawah energi ionisasinya itu makin kecil. Kenapa? Karena dari atas ke bawah kan jari-jarinya kan makin besar nih. Kalau jari-jari atom makin besar nih, kalau misalnya kita buat ya, ini jari-jari atomnya itu makin besar, berarti kan jarak dari intinya ini ke kulit terluar makin jauh dong, ya kan? Karena dia makin jauh berarti gaya tarik menariknya itu lemah, kayak gitu. Sehingga untuk melepaskan elektron yang ada di kulit terluar ini, dia nggak butuh energi yang besar. Jadi energinya lemah. Oke, jadi di sini katanya urutannya yang dari atas ke bawah, berarti yang atasnya paling gede ya. Berarti yang paling gede adalah X. Jadi lihat nilai ininya. Terus yang kedua B. Oh, sorry, bukan B, Z dong. Z yang lebih besar daripada B. Dan ini XY. Baru setelah itu, oh sorry, masih Z. XZ baru Y. Nah, ini baru B, baru A. Jadi teman-teman hati-hati ya, lihat angkanya. Berarti X, Z, Y, B, A. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, next lagi. Jika jari-jari atom unsur, ini diketahui ya, diketahui unsurnya secara acak katanya jari-jarinya. Jadi ini diketahui acaknya. Oke, ditanya nih, yang mana yang merupakan jari-jari atom natrium? Berarti kita harus tentukan dulu nih golongannya, ya kan? Berarti kita buat konfigurasinya dulu. Kalau Li3 berarti 1S2, 2S1. Berarti ini golongan 1, ya kan? Dia paling terluar nih. Kalau dia Na11, kalau teman-teman udah hafal tabel periodik sih lebih gampang ya, nggak bakalan buat konfigurasi lagi, kayak gitu. Ini kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, berarti ini golongan juga golongan 1, ya kan? Terus kalau kalium, ini 19, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, golongan 1 juga, ya kan? Terus kalau berilium ini 4, berarti 1S2, 2S2, golongan 2, ya kan? Terus kalau boron 5 nih, 1S2, 2S2, 3, 2P1, golongan 3. Oke, berarti kita cek ini, ingat ya, ini periodenya 2. Ini oke, kita buat situ deh. Ini periode 2. Ini periode berapa? Nih, 3. Ini periode ini 4. Oke. Ini periode nih 2. Ini periode 2. Oke. Baru kita susun nih. Tadi kan golongan 1 nih, Li. Berarti Li di atas, ini sama-sama golongan 1. Di bawahnya ada Na, di bawahnya ada K. Sedangkan ini kan periodenya 2. Sama nih, periodenya 2, sama periodenya 2. Berarti dalam satu baris. Berarti di sini ada Be, di sini ada boron. Oke, ini jari-jari atom kan? Ingat, jari-jari atom dari atas ke bawah itu makin besar. Sedangkan dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil. Berarti kalau kita buat ya, nilainya nih. K kan berarti yang paling besar nilainya mana? 2,01. 2,01 punya K. Berarti yang paling besar kedua berapa nilainya nih? 1,57. Ya kan? Yang paling besar ketiga adalah nih 1,23. Semakin ke kiri makin kecil ya. Yang makin kecil berarti boron nilainya 0,8, sedangkan berilium nilainya 0,89. Yang ditanya adalah natrium, berarti 1,57. Jawabnya B.
Oke, jadi teman-teman buat kayak gini supaya bisa mengetahuinya. Oke, next lagi. Konfigurasi elektron dari dua unsur. Oke, di sini sudah diketahui konfigurasinya. Kita ditanya mana pernyataan sifat periodik yang benar. Oke, berarti kita harus tentuin dulu nih golongan berapa, periode berapa. Oke, golongan kan berarti data di atas nih, berarti golongan 1A. Periodenya periode berapa? Lihat ini yang paling gede, yaitu periode 4. Ini golongannya nih, terluarnya kan ini. Berarti ini tambah A, berarti ini golongan 7. A, karena dia belakangnya SP. Periodenya periode berapa? Nih, masih periode 4. Berarti mereka berada dalam satu periode, ya kan? Tetapi golongan beda. Jadi di sini yang A-nya, di sini yang B-nya. Oke. Nih, titik didih A lebih rendah daripada titik didih B. Oke, teman-teman ingat, kalau di golongan 1, ya kan, kalau dia lebih mudah melepaskan elektron, berarti dia adalah logam. Ini logam, ini karena dia lebih mudah, karena kan dia elektron valensi 7 ya, mudah menangkap elektron, berarti dia adalah non-logam. Oke, jadi kalau kita lihat dari titik didihnya, titik didih yang paling besar itu adalah yang logam. Oke, berarti ini seharusnya titik didihnya A itu lebih besar daripada B. Jadi ini salah. Jari-jari atom B lebih besar daripada jari-jari atom A. Oke, teman-teman ingat, kalau jari-jari kan dari kiri ke kanan, itu jari-jarinya makin kecil. Berarti yang lebih besar jari-jarinya adalah yang A. Ini juga salah. Energi ionisasi A lebih tinggi daripada energi ionisasi B. Oke, teman-teman ingat lagi. Dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu semakin besar. Oke, berarti yang paling besar energi ionisasinya adalah yang B. Di sini katanya yang A yang lebih besar. Berarti ini salah. Keelektronegatifan B lebih besar daripada keelektronegatifan A. Benar ya? Teman-teman ingat, keelektronegatifan itu adalah untuk menarik elektron supaya digunakan berikatan. Yang B ini adalah golongan 7, berarti dia lebih mudah menangkap elektron dong, ya kan? Sedangkan A ini tadi golongan 1, berarti dia lebih mudah melepaskan elektron. Berarti ini benar bahwa B itu memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada A. Sedangkan kalau afinitas elektron, oke, teman-teman ingat lagi, afinitas itu sama dengan keelektronegatifan, samanya dalam hal dia menarik elektron ya, oke, tapi bedanya kalau ini digunakan untuk berikatan, ini nanti untuk membentuk ion, kayak gitu. Oke, jadi kalau kita lihat berarti di sini kan yang lebih gampang nangkap elektron otomatis yang golongan 7 dong, ya kan? Berarti afinitas A lebih besar katanya salah, seharusnya afinitas B-nya yang lebih besar. Oke, udah ya, berarti jawabnya adalah yang D. Lanjut lagi, nih. Diketahui beberapa nomor atomnya di sini diminta adalah energi ionisasi. Oke, ingat ya, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektronnya. Oke, kita buat konfigurasinya. Pokoknya ingat kalau ada nomor atom, kalau kita mau menentukan sifat periodiknya, berarti kita harus buat konfigurasinya dulu. Gitu. Ini 4, 1s2, 2s2, yang R-nya ini 5, 1s2, 2s2, 2p1. Yang S-nya itu 6, jadi 1s2, 2s2, 2p2. Ini oke, untuk menentukan golongannya. Ini golongan 1, ini golongan 2, ini golongan 3, ini golongan 4. Oke, ini semuanya dalam satu periode ya. Oke, periodenya periode 2, berarti berada dalam satu periode. Berarti kalau kita tulis ya, di sini ada P, Q, R, S dalam satu periode. Oke, teman-teman ingat dalam satu periode, ya kan, energi ionisasi dari kiri ke kanan itu makin besar. Berarti kalau kita buat dalam bentuk grafik kayak gini, berarti ukurannya seperti ini dong. Semakin naik ke atas, ya kan? Tetapi ini salah. Kenapa? Teman-teman ingat, kalau energi ionisasi kan energi diperlukan untuk melepaskan elektron. Oke, jadi ada pengecualian. Jadi golongan 2, golongan 5, dan golongan 8, oke, ini memiliki energi ionisasi yang lebih besar daripada unsur yang ada di sebelah kanannya.
Kayak gitu. Kenapa? Nih, kalau kita lihat ke elektronik bukan ke elektronik, lihat konfigurasi elektronnya. Nih, golongan 2, ini kan 2s2 nih. Ini dia lebih stabil karena kan ini terisi penuh. Ini enggak setengah penuh. Ini enggak. Ini enggak. Jadi ini dia lebih stabil. Jadi kalau dia terisi penuh, itu dia membutuhkan energi yang besar untuk melepaskan elektronnya karena dia berada dalam keadaan lebih stabil dibandingkan yang lain. Oke, berarti kalau ini kan berarti dari awalnya dia udah tinggi nih, ya kan? Berarti dia naik lagi. Nah, terus ke bawahnya dia turun, baru naik lagi. Berarti jawab yang benar adalah yang E. Kayak gitu. Oke? Bisa ya? Jadi perhatikan nih, dia golongan berapa. Jadi untuk energisasi perhatikan yang ini ya. Nih, jadi golongan 2, golongan 5, dan 8 itu energi ionisasinya lebih besar dibandingkan unsur yang di sebelah kanannya. Kenapa? Karena dia lebih stabil konfigurasi elektronnya. Makanya pakai konfigurasinya yang menggunakan subkulit. Oke, next lagi. Perhatikan data di atas, letak unsur-unsur secara berurutan dari kiri ke kanan. Oke, ini katanya udah jelas ya. Dari kiri ke kanan berarti kita lihat dalam satu periode. Oke, ingat kalau ke elektronegatifan dari kiri ke kanan itu dia semakin besar. Berarti di sini kita urutin dari yang paling kecil dong, yaitu yang ini ya. Berarti E, baru B, setelah itu C, baru A, sedangkan D yang paling besar. Berarti E, B, C, A, D. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, gampang ya. Jadi teman-teman ingat aja, dari kiri ke kanan, ke elektronegatifannya semakin besar. Jadi ke elektronegatifan itu adalah kemampuan untuk menarik elektron supaya dapat digunakan berikatan. Oke, next lagi. Dua buah unsur memiliki konfigurasi elektronnya. Ini udah dikasih konfigurasinya ya. Yang ditanya adalah sifat periodik yang tepat untuk unsur P dan Q. Berarti kita harus tentukan dia golongan berapa. Ini golongannya berarti yang paling terluar ya. Nah, ini paling terluar. Berarti ini golongannya, dia tanya, dihitung aja. 2 tambah 5 berarti ini golongan 7A. Ini berarti 2 tambah 6 berarti ini golongan 8A. Oke, periodenya sama ya, sama-sama periode ketiga. Berarti mereka berada dalam satu periode, tetapi golongannya beda. Jadi ini golongan 7 yang P-nya, sedangkan Q-nya golongan 8. Oke, yang ditanya nih. Kalau kita lihat yang pertama, energi ionisasi P lebih besar daripada Q. Oke, teman-teman ingat, kalau dalam satu periode, oke, dari kiri ke kanan, oke, ini energi ionisasinya itu semakin besar. Berarti yang paling besar energi ionisasinya adalah yang Q. Di sini katanya yang P yang lebih besar, ini salah. Keelektronegatifan P lebih kecil daripada keelektronegatifan Q. Salah ya. Nih, kalau golongan 8 kan dia keelektronegatifannya 0, karena dia udah stabil. Jadi yang paling besar keelektronegatifannya itu adalah P. Ya kan? Karena di sini dia 7. Berarti dia cuma nangkap satu elektron. Jadi dia keelektronegatifannya lebih besar daripada Q. Berarti ini salah. Jari-jari atom Q lebih besar daripada jari-jari atom P. Oke, kalau kita lihat jari-jari dari kiri ke kanan, itu jari-jarinya makin kecil. Berarti yang paling kecilnya Q dong, ya kan? Berarti yang paling besar berarti P-nya. Nah, jari-jari atom Q lebih besar, nih salah, seharusnya P yang lebih besar. Afinitas elektron P lebih besar daripada afinitas elektron Q. Oke, benar ya. Jadi P ini dia lebih besar ke afinitasnya lebih besar kecenderungannya untuk menarik elektron dibandingkan dengan Q karena kan tadi udah stabil. Jadi jawabnya adalah yang D. Titik didih unsur P lebih rendah bukan. Jadi walaupun P ini dia non logam, ya kan, dia rata-rata kan dalam bentuk gas ya, tapi ini bentar, ini golongan 3 ya, periode ketiga. Periode ketiga kan berarti ada fluor, brom, ya kan? Berarti ini kalau ini golongan periode kedua, ini periode ketiga. Nah, klor dia dalam bentuk gas, ya kan? Jadi sama-sama gas. Tetapi yang paling kecil titik didihnya itu adalah yang Q. Berarti jawabnya ini yang benar adalah yang D. Oke. Nah, lagi. Konfigurasi atom suatu unsur yang mempunyai energi ionisasi terbesar. Oke, sebelumnya kalau kita cek dulu nih golongan berapa. Ini kan berarti sini ya, berarti ini golongan 1. Ini, nih hati-hati. Ini 1s2. Oke, ini bukan golongan 2. Oke, ini golongan 8.
Oke, helium. Oke, helium dia cuma memiliki 2 elektron. Helium itu golongan 8 ya. Jadi hati-hati, jangan ketipu karena 1s2, berarti lihat yang di atasnya. Oke. Kalau yang ini tambahin aja, berarti ini golongan 3. Kalau yang ini berarti golongan 4. Ini berarti golongan 5. Oh, sorry. Golongan 5. Oke. Yang ditanya, energi ionisasi paling besar, katanya yang paling terbesar untuk energi ionisasi pertamanya. Oke, karena kan gini, kalau energi ionisasi itu kan dia untuk melepaskan satu elektron. Berarti yang diminta di sini itu pada saat dia melepaskan satu elektronnya. Karena energi ionisasi itu ada yang kedua, ada yang ketiga. Berarti untuk melepaskan yang kedua, lepaskan yang ketiga gitu. Jadi kita cek ya. Kalau energi ionisasi, ini berarti kita cek ya. Golongan ini terdapat pada satu golongan. Nih, berarti kalau kita buat ya, ini ada yang golongan 1. Dia posisinya di sini. Ini berarti yang golongan 8 tadi, helium. Ya kan? Ini golongan 8. Ini tadi golongan 1. Ini golongan 3, dia periodenya kedua, berarti masih di bawahnya sini. Ya kan? Ini golongan 3. Ini golongan 4. Ini golongan 5. Ini agak geser ke sini deh. Oke, kalau ini kan dalam satu golongan nih, berarti dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu makin besar. Oke, sedangkan kalau ini juga dalam satu periode, dari kiri ke kanan, berarti dia semakin besar. Ingat, energi ionisasi dari kiri, dari atas ke bawah, dia semakin kecil, ya kan? Berarti karena ini posisinya berada di atas, berarti yang paling besar energi ionisasinya adalah yang ini. Ya kan? Dari kiri ke kanan dia yang paling besar. Dari atas ke bawah semakin kecil. Berarti yang paling besar adalah dia. Berarti jawabnya adalah yang B. Gitu. Oke? Dan juga nih ada pengecualian juga ya untuk energi ionisasi. Jadi kalau golongan 2, golongan 5, dan golongan 8, ini dia memiliki energi ionisasi yang paling besar dibandingkan dengan unsur yang sebelumnya. Atau yang sebelah kanannya. Oke, lanjut lagi. Unsur A dan B mempunyai afinitas elektron berturut-turut. Oke, diketahui ya. Kita buat nih. Yang A katanya dia nilainya 250 kJ per mol, sedangkan yang B-nya minus 350 kilojoule per mol. Oke, artinya apa? Oke, sebelumnya ya, ini saya jelasin dikit dulu. Jadi gini, kalau afinitas elektron itu adalah energi yang terlibat. Oke, kenapa saya bilang energi yang terlibat? Karena gini, untuk melepaskan elektronnya dia ada dua kemungkinan. Jadi dia bisa melepaskan elektron itu dengan menangkap energi atau dengan melepaskan energinya. Oke, ini kan berarti positif ya. Kalau dia menangkap elektronnya dengan dia melepaskan elektronnya dengan menangkap energi, berarti ini dia energinya positif. Oke ya, jadi ini dia menangkap energinya, dia melepaskan energi yaitu dengan menangkap energi, kalau dia yang positif ya. Oke, ini menangkap energi. Sedangkan kalau dia nilainya minus, ini berarti dia menangkap elektronnya itu dengan melepaskan energi. Oke, dan teman-teman perlu ingat, nilai negatif ini dia lebih mudah menangkap elektron. Oke, dibandingkan dengan yang ini dia lebih susah kalau nilainya yang positif. Oke ya, jadi yang nilainya negatif itu lebih mudah menangkap elektron. Jadi kita cek nih, unsur A lebih mudah menyerap elektron daripada unsur B. Jelas salah ya, karena yang lebih negatif nilainya adalah yang B. Ini salah. Ion B lebih stabil daripada atom B. Oke, ini teman-teman ingat satu lagi. Jadi kalau yang nilai afinitasnya itu nilainya negatif, oke, dia lebih stabilnya dalam keadaan ion. Bisa ya. Sedangkan kalau dia yang nilai afinitasnya positif, gitu ya, dia lebih stabilnya itu dalam keadaan netralnya. Oke, jadi ion A katanya lebih stabil daripada atom A, ini salah. Seharusnya lebih stabil itu adalah dalam keadaan netral. Itu kalau nilai afinitasnya positif. Oke, jadi nih, kalau nilai AE-nya positif, ya kan, ini A-nya lebih stabil dibandingkan A-nya. Sedangkan kalau AE-nya itu, atau energi afinitas itu negatif, ini
nilai B minnya lebih stabil daripada B-nya. Berarti jawabnya itu adalah yang B. Oke, unsur A lebih sukar melepas elektron. Oke, ini salah karena kita nggak berhubungan dengan melepas elektron. Kita berhubungannya dengan menangkap elektron karena afinitas. Unsur A lebih bersifat non-logam. Oke, salah ya. Ini kan tadi lebih mudah menangkap elektronnya. Kalau dia lebih mudah menangkap elektron, itu posisinya dia sebagai non-logam. Oke, di sini yang lebih mudah menangkap elektron adalah yang B. Berarti yang lebih bersifat non-logam itu seharusnya yang B, bukan yang A. Bisa ya? Nah, next lagi. Diketahui beberapa unsur, konfigurasinya ini ada. Nah, ditanya afinitas terbesar. Oke, kita cek. Ini konfigurasinya dengan kulit ya. Ini dia berarti golongan 1, A, ini golongan 8, ini golongan 2, ini golongan 4, ini golongan 7. Jadi kalau teman-teman yang belum belajar yang konfigurasi kulit, lihat aja kalau untuk menentukan golongan itu adalah nih, yang paling terluar, angka paling terluar itu menunjukkan golongannya. Berarti kalau kita buat ya, ini kita buat dulu nih, dia periode berapa. Kalau periodenya lihat aja nih, berapa yang terisi. Berarti ini ada 4, ini dia ada 2, ini 3, ini 4, oke, ini 2. Oke, kita buat dulu nih posisinya. Berarti kalau yang E, dia posisinya di mana? Dia misalnya pada periode keempat, golongan 1 ya. Jadi misalnya kita buat di golongan 1A. Berarti dia ini 1, 2, 3, 4. Misal, berarti E-nya di sini. Terus ini dia golongan 7, periode kedua. Ini berarti periode kedua, misalnya ini golongan 7 ya. Di sini ada F-nya. Terus yang G dia golongan 2. Oke, di sini golongan 2, periodenya periode ketiga. Berarti di sini ada G. Kalau yang H, dia golongan 4, berarti sekitar di sini ya, golongan 4, dan dia periodenya, periode keempat sih, periode 3. Ya kan? Periode ketiga, berarti dia di sini hanya. Sedangkan kalau I, dia periode kedua, berarti di sini golongannya golongan 7, berarti di atasnya ini. Ini F. Oh, sama-sama periode. Oke, sorry. Ini sini seharusnya ini golongan 8, yang F. Ini golongan 7. 7-nya berarti di sini. I. Berarti dia dalam satu periode dengan I. Dengan F. Ya kan? I sama F dan dalam satu periode. Oke, berarti kalau kita lihat nih, ini kan dia afinitas elektron ya. Ini dalam satu periode, ini dalam satu periode, ini enggak. Berarti nih, dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya semakin besar. Dari atas ke bawah, afinitas elektronnya semakin kecil. Berarti yang paling kanan siapa? Adalah yang siapa nih? Yang paling kanan itu oke, nih afinitas elektron, ingat ya, afinitas elektron itu adalah untuk menangkap elektron. Karena ini golongan 8, yang F-nya berarti F-nya kita nggak masuk. Ya kan? Karena dia kan nggak itu menangkap elektron kan. Kalau untuk golongan 8. Jadi golongan 8 itu dia susah menangkap elektronnya karena dia udah stabil. Oke, tapi kalau dilihat dari nilainya, emang dia nilainya lebih positif. Gitu. Oke? Berarti ini golongan 7. Nah, golongan 7 dia nangkap elektron, berarti ini yang paling besar, ya kan? Dari atas ke bawah makin kecil, berarti yang paling atasnya yang benar adalah yang I. Berarti yang A, jawabnya adalah I. Kan dari sini aja ini kelihatan nih. Oke, saya jadi teman-teman buat begini aja. Next lagi. Dengan unsur nomor atomnya 14 mempunyai sifat. Oke, kalau dia 14 berarti kita buat konfigurasinya dulu ya. Berarti ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ini kan 10. Oh, dia 14 ya, sorry. 14. Berarti ini 2. Berarti ini termasuk ke dalam golongan. Ini tambah aja. Golongan 4A. Ini periodenya periode ketiga. Oke, berarti ini siapa? Teman-teman tahu nggak ini siapa? Ini adalah silikon. Oke. Logam. Oke, silikon bukan termasuk logam.
Oke, ini juga bukan logam. Non-logam. Oke, dia juga bukan non-logam. Transisi jelas salah, ini karena ini adalah golongan A. Transisi itu dia golongan B. Oke, ini salah, berarti jawabnya adalah B. Oke, jadi silikon itu dia termasuk ke dalam unsur transisi. Oke, jadi teman-teman ingat lagi nanti posisinya itu siapa aja yang berada dalam transisi. Oke, nih, sorry, bukan transisi metaloid. Oke, jadi yang metaloid itu dia cuma ada beberapa unsur, jadi teman-teman nanti perhatikan aja dalam tabel periodiknya ada boron, terus ada silikon, terus ada germanium, ada arsen, oke, terus ada strontium, ada tellurium, dan terus ada bismut sama polonium, oke. Jadi teman-teman perhatikan aja nanti yang dia itu termasuk yang mana, kayak gitu ya. Jadi ini adalah metaloid. Oke, next lagi. Dua ion A2+ dengan B- memiliki lintasan elektronnya ini. Jika unsur A mempunyai jumlah neutron 12 dan B-nya neutronnya 18, berarti yang cocok yang mana? Oke, ini dia katanya ini adalah dalam bentuk ionnya. Berarti ingat kalau A2+ berarti itu udah dalam keadaan dia melepaskan elektron. Berarti kita cari sekarang dia dalam keadaan netralnya. Gitu ya. Oke, berarti A2+ ini jumlah elektronnya berapa? Ini 1, 2, ya kan? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10. Berarti ini ada 10 elektron. Dalam keadaan A2+, elektronnya ada 10. Berarti dalam keadaan A-nya, dasarnya, awalnya, sebelum dia melepaskan, berarti dia ada 12. Ya kan? Berarti kalau kita buat simbolnya kayak gini, A, nomor atom itu kan merupakan jumlah elektron juga, ya kan? Berarti ada 12. Untuk mencari nilai Z-nya, berarti di sini diketahui neutron. Ingat, kalau untuk cari Z itu, atau untuk cari nomor atom, itu kan, bukan nomor atom, nomor massa, oke, itu adalah jumlah dari elektron atau proton ditambah jumlah neutronnya. Ini udah kita tahu jumlah elektronnya itu udah 12 atau protonnya 12. Ini diketahui jumlah neutronnya 12, berarti 24. Nah, ini dia A-nya 24. Kalau kita buat konfigurasinya supaya tahu di golongan periode berapa, nih 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Oh, sorry, karena dia 12 ya, kelebihan. Cuma sampai sini. Berarti ini yang paling keluar. Berarti ini golongan 2A. Kita cek dia periode berapa. Nah, ini 3. Ini golongan 2A benar, periode 3. Ini udah benar, salahnya di sini. Oke. Ada lagi nggak? Yang untuk A nggak ada. Sekarang kita cek yang B. B ini katanya dalam keadaan B-. Berarti ingat, min ini berarti dia menangkap elektron. Berarti kita cari dulu nih, berapa jumlah elektronnya setelah dia menangkap. Ini ada 2, ini 8, ini 8, 2, 4, 8, berarti jumlahnya 18. Kalau dia setelah menangkap. Berarti sebelumnya dia berarti 17 dong, ya kan? Berarti ini B17-nya di bawah. Dan ini ketahui jumlah neutronnya 18. Berarti ingat seperti yang ini, berarti untuk menghitung nomor massanya, ya kan, berarti 17 ditambah 18, berarti 35. Oke, berarti 35-nya di atas. Berarti kalau kita buat konfigurasinya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nih, berarti ini termasuk golongan 7A, periodnya berarti period 3. Cek B, golongan 7A, periode 3. Nih, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya? Oke, sepertinya demikian dulu deh untuk soal yang ini, yang part pertamanya, karena dia banyak, sesi dia soalnya banyak. Jadi kita buat 2 part aja ya. Jadi ini untuk part pertama, untuk ujiannya, persiapan ujiannya. Nanti kita lanjut lagi untuk partnya keduanya. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti ya, dan bisa membantu teman-teman belajar, supaya nanti pas suatu ulangan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian dulu.
Jangan lupa please subscribe dan share ya. Demikian dulu, terima kasih.